Wow, 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 ciao, a tutti, amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, malam ini sebelum pertandingan Barcelona lawan Inter atau Inter lawan Barcelona, nah, gua pengen update sedikit tentang bagaimana situasi tim dan bagaimana persiapan mereka. Tapi sebelum gua lanjut, silakan sahabat Bung Bob subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, kemarin kan udah ada konferensi pers antara Inzaghi dan didampingin sama Darmian. Nah, gue sedikit mau bahas apa yang Darmian sampaikan kemarin di waktu konferensi pers. Nah, terutama yang dia bahas adalah bagaimana kan banyak sekali rumor di luar sana bahwa Inter di ruang ganti itu nggak akur lah, apalah gitu loh. Nah, ini kan dibantah sama si Darmian. Nah, Darmian bilang seperti ini, kami selalu kompak dan bersatu. Kami selalu menjadi grup yang hebat. Ya, sebenarnya kalau kita melihat Inter di zamannya Conte, di zamannya Inzaghi musim lalu pun, masih kita lihat kekompakannya, kekeluargaannya itu sangat kuat gitu loh. Nah, cuman kita nggak tahu apa yang terjadi di awal musim ini, penurunan performance dan juga ya sebenarnya kita ini memang udah di semi krisis lah ya Inter nih sekarang. Nah, cuman kan pasti banyak rumor-rumornya. Ini kan bagus juga sebenarnya si Darmian bisa menanggapi rumor-rumor yang terjadi di Inter sekarang gitu loh. Nah, terus satu lagi yang dia bilang adalah rumor ini adalah ide-ide yang digunakan untuk menjual lebih banyak surat kabar. Nah, sahabat Bung Bob tahu sendiri ya, yang namanya surat kabar di Italia itu ada apa-apa selalu disampaikan, diviralin gitu loh, supaya ya benar juga, mungkin ada benarnya juga seperti yang si Darmian bilang gitu loh, bahwa ini buat naikin media-media mereka biar laku lah kayak di Indonesia koran-koran gitu ya. Nah, sahabat Bung Bob, terus yang dibilang sama Darmian, dan selalu mendorong ke satu tujuan dan kami terus akan melakukannya. Nah, ini yang dibilang Darmian, bahwa ya terus melakukan. Terus dia bilang begini, resepnya adalah memiliki kebanggaan dan keinginan yang kuat untuk bermain di tim yang terkenal di seluruh dunia ini. Artinya ya kebanggaan lah, membela Inter, bagaimana memakai jersey ini adalah suatu kebanggaan, dan ini yang perlu dibuktiin. Karena memang sekarang kita kan memang perlu bukti dari pemain-pemain Inter, bukti dari Inzaghi bahwa udah ada perubahan-perubahan gitu loh. Nah, makanya kenapa dengan pertemuan dengan Barcelona inilah saat pembuktian gitu loh. Gue selalu di pembahasan gue sebelumnya, karena kita sering kalah dari Udinese, terus kita libur, di Roma kita juga kalah gitu loh. Tapi ya istilahnya ini jangan menjadi melemahkan kita gitu loh. Nah, kalau karena gue sebagai fansnya Inter ya, gue tetap akan mendukung gitu loh. Walaupun mungkin sahabat Bung Bob atau mungkin teman-teman yang lain gitu loh, wah ini nanti pasti kalah lah, dihajar lah sama si Barcelona. Kalau gue sih nggak melihat seperti itu ya. Yang namanya bola itu kan bulat ya, nggak ada yang tahu sahabat Bung Bob ya. Artinya prediksi-prediksi orang mungkin sekarang memprediksi bahwa Barcelona akan ngalahin Inter akan kalah lagi ya. Kita tetap optimis gitu loh. Kenapa ya? Yang namanya Inzaghi kan juga pasti tidak mau juga mencoreng muka dia gitu loh, bahwa dia punya sejarah di di Lazio, di Inter, bahwa dia bisa melalui 16 besar. Nah, inilah ujian sebenarnya. Nanti jam 2 pagi akan ada pertempuran antara Inter dengan Barcelona. Pastikan sahabat-sahabat Bung Bob terus nonton aja sahabat Bung Bob. Kita lihat apakah Inter bisa bangkit atau tidak gitu sahabat Bung Bob. Nah, itu yang salah satu yang pengen gua bahas gitu loh. Nah, kalau dari Inzaghi sendiri, dia bilang begini. Nah, kemarin kan dia berbicara kepada penyiar Itali, Sport Mediaset ya, bahwa pelatih menekankan tim bangkit kembali. Ya, memang sebelumnya dia juga ngomong begitu. Yang namanya sekarang lagi terpuruk, performance lagi menurun, ya pasti semua pengen bangkit. Benar gak sahabat Bung Bob? Kembali ke performan terbaik mereka. Ya, seperti musim lalu kita berharap Inter bangkit seperti musim lalu. Nah, Inzaghi telah melihat Nerazzurri memulai dengan awal yang paling buruk musim ini dengan 4 kemenangan di Serie A dan 5 semua kompetisi sejauh ini, jumlah kekalahan yang sama. Nah, hal ini tentu saja menimbulkan keraguan dan kritik. Tetapi untuk bagian pelatih, dia merasa bahwa saat ini
satu-satunya hal adalah membuktikan diri dengan penampilan bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk pulih dan mendapatkan hasil yang belum mereka dapatkan sejauh ini. Artinya Inzaghi masih optimis bahwa dia akan bisa bangkit dengan timnya untuk meraih poin waktu melawan Barcelona. Kita tunggu aja sahabat Bung Bob. Nah, pada hari Sabtu kami membuat kemajuan dalam hal kualitas permainan kami, tapi hasil tidak datang seiring terjadinya, katanya, kalau Inzaghi. Artinya ya sebelum ini kan pembahasan gue seperti itu kan, bahwa Inzaghi menyatakan bahwa permainan lebih bagus. Kan gue juga melihat lebih bagus. Ya cuman ya itu tadi, mungkin masalah hasil, masalah apa ya, kita kan istilahnya inilah yang terjadi, hasilnya tidak sesuai gitu loh. Nah, pertandingan terdiri dari episode individu dan kami harus melakukan yang lebih baik terutama pada 2 gol. Nah, ditanya apakah menurutnya percikan itu akan tiba nanti pagi nih ya. Sang pelatih mengatakan bahwa inilah yang kami harapkan. Kami tahu kekuatan lawan kami yang merupakan salah satu tim terkuat di dunia bersama Manchester City. Benar banget. Kekuatannya Barcelona ini memang luar biasa sahabat Bung Bob ya. Samalah kayak Bayern Munchen gitu loh ya. Jadi ya memang tidak gampang. Memang ini ujian buat Inzaghi. Apakah Inzaghi bisa melewati ini, tim bisa melewati ini? Karena ya kalau misalnya Inzaghi tidak bisa melewati ini, ya kita nggak tahu nih nasibnya Inzaghi seperti apa gitu ya. Nah, tapi kami harus memainkan permainan kami, agresif, mencoba membatasi mereka dalam menyerang, sambungnya. Ditanya tentang, dia ditanya mengenai masalah Handanovic dan Onana gitu loh. Inzaghi mengatakan bahwa saya menganggap di antara mereka seperti semua pemain lain. Menurut saya mereka berdua melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam latihan. Mereka adalah 2 penjaga gawang dengan level yang sangat tinggi. Saya beruntung memiliki keduanya dan saya akan membuat pilihan saya 1 demi 1. Ya artinya kita juga belum tahu nih apakah Onana, apakah si Handanovic. Tapi gua baca tadi di berita hari ini kemungkinan Onana akan jadi starter. Nah, semoga aja sahabat Bung Bob ya. Terus saya mencoba mendengarkan semua orang, tetapi kemudian saya harus membiarkan lapangan yang berbicara. Ini benar banget gitu loh. Inzaghi mah nggak perlu ngomongin apa-apa, dia tinggal membuktikan di lapangan. Kalau bisa dia membuktikan bahwa Inter bisa menang, itulah yang membuat dia akan jauh lebih pede gitu loh. Nah, jadi antara logo Inter membuat konten resmi saya selaras dengan klub dan pemilik. Dia menekankan saya harus mendapatkan hasil untuk mulai datang kembali. Nah, ini yang dia bilang gitu loh. Jadi artinya istilahnya dengan pernyataan Inzaghi seperti ini, ya kita udah tahulah bahwa yang dibutuhkan adalah Inter harus membuktikan diri dengan hasil. Tidak ada lagi yang lain sahabat Bung Bob. Ya, itu yang dia bilang. Nah, terus satu lagi teman-teman ya sahabat Bung Bob, bahwa Christian Aslani kemungkinan Henrik Mkhitaryan yang akan gantiin dia sebagai starter ya. Tapi kita nggak tahu. Tapi secara yang gua lihat tadi ini yang kemungkinannya. Jadi jadi ada Barella, Hakan sama Mkhitaryan. Nah, ini juga ada Lautaro Martinez dan Andre Onana to start for Inter in Champions League clash with Barcelona. Italian Media Report. Jadi artinya Lautaro Martinez dan Andre Onana akan menjadi starter. Wah, bagus banget. Artinya kan seperti sebelumnya pernah gue sampaikan bahwa si Martinez baik-baik aja. Jadi nggak ada masalah ya. Ototnya nggak masalah. Dan dia juga kemarin udah berlatih full. Dan hari ini juga gitu sahabat Bung Bob. Nah, ini berita baik. Booster buat kita sahabat Bung Bob. Nah, kemungkinan lagi adalah Raul Belanova could start for Inter in Liga Champions League clash with Barcelona. Jadi artinya kemungkinan pun Belanova akan bermain di sayap kanan ganti Dumdum. Ini wajar sih karena Dumdum udah kehabisan tenaga. Nah, di kiri Darmian yang akan mengisi posisinya Di Marco. Di Marco mungkin akan diistirahatkan. Nanti di babak kedua mungkin dia akan masuk sahabat Bung Bob. Jadi ya ini dia. Nah, ini kemungkinan starternya ya. Onana kiper, di belakang trio BSD, Bastoni, Skriniar dan De Vrij. De Vrij akan kembali ke starter. Terus di kiri ada si Darmian, di kanan ada Belanova. Terus di tengah ada Barella, Hakan dan Mkhitaryan atau kemungkinan juga Aslani. Nah, di depan Lautaro dengan Zico atau dengan Korea sahabat Bung Bob. Semoga aja sahabat Bung Bob. Ini artinya
kita hanya berharap, benar-benar berharap ini hasil yang bagus ya. Banyak dari mungkin fans-fans Inter ya berharap wah Inter akan kalah ya. Kalau yang namanya sebelum-sebelumnya selalu gua ingatkan gitu loh. Kalau kita sebagai fans, kita tetap memberikan yang terbaik buat Inter, dukungan yang seperti apapun. Kalau Inzaghi masih jadi pelatih ya kita dukung. Siapapun pemain Inter hari ini tetap kita dukung. Ya kita pengen pasti hasil yang baik gitu loh. Kalau kita sebagai fans tapi mengharapkan tim kita kalah ya berarti menurut gua ya kita bukan fans sejati gitu loh ya. Tapi ya itu kan pilihan masing-masing. Gak ada masalah sahabat Bobob, di bawah santai aja ya. Nah itu jadi bagaimanapun kita membutuhkan booster untuk bangkit gitu loh. Nah salah satu yang pengen gua soroti adalah bahwa si mantan pemilik Inter ya Moratti itu juga diwawancara. Dan dia bilang begini, dia masih percaya dengan Inzaghi, tetap berikan kesempatan ke Inzaghi bahwa ini masih di awal musim, bahwa kalau yang paling penting adalah bangkit. Kalau misalnya Inzaghi dengan tim bisa bangkit, artinya di depan kita itu kan nggak terlalu jauh lah jarak poin ya. Kayak kita misalnya dengan Napoli itu 8 poin, dengan Milan kita 4 poin gitu. Artinya tidak terlalu jauh gitu. Artinya kita masih bisa lah ngejar dia. Terus Moratti berpesan, jangan sampai kayak musim lalu. Musim lalu kita kasihin Scudetto ke Milan, terus musim ini masa kita mau kasih lagi ke dia gitu loh. Janganlah seperti itu gitu loh. Yang paling penting adalah dia bilang ada 2 hal. Bangga dengan jersey ini, dengan jersey Inter ini. Terus yang kedua, harus membuktikan determinasi untuk menang gitu loh. Artinya ini yang paling penting dimiliki Inter, bahwa pemain-pemain Inter harus memiliki itu, menang bagaimanapun caranya gitu loh. Nah memang banyak juga salah satu diwawancara mantan pemain Inter Adani gitu loh, bahwa ya banyak sekali pemain-pemain Inter kayaknya tidak bermain kompak gitu loh. Nah jadi benar-benar kita berharap pagi ini benar-benar Inter jangan memikirkan pribadi masing-masing. Bagaimana membantu tim ini bangkit dan bagaimanapun berapapun skornya, mau 4-3, mau 5-3, yang penting menang gitu loh. Atau mau 1-0 gitu loh. Nah, artinya itu yang kita butuhkan. Kalau gua berharap ya tetap ya kita istilahnya dengan kondisi sekarang ya kita mendukung Inzaghi ya. Tapi kalau misalnya Inter nanti kalah, akhirnya Inzaghi misalnya dipecat ya, kita ya dukung semua apa yang manajemen inginkan gitu loh. Ya kita nggak tahu apa rencana-rencana mereka. Mereka pasti udah memikirkan. Seperti sebelum pembahasan gue selalu gue bilang gitu loh, bahwa manajemen itu pasti memikirkan semua tindakan mereka. Terus mereka mau ngambil keputusan apa, itu nggak sesimpel yang kita bayangkan. Kalau kita kan berpikir sebagai fans, kita berpikir dengan pikiran kita. Mereka berpikir dengan cara berpikir mereka. Mereka mengelola satu tim, mereka mengelola satu perusahaan yang besar. Jadi mereka juga pasti akan memikirkan yang terbaik gitu loh. Jadi bagus juga si Moratti memberikan dukungan untuk si Simone Inzaghi. Artinya semoga aja ini bisa menjadi booster gitu loh. Selalu gue bilang booster. Nanti yang paling penting adalah Inter tetap tampilkan karakternya, tampilkan intensitasnya, tampilkan semangatnya, gairahnya, bahwa tidak ada yang tidak bisa. Yang namanya bola itu bundar, bolanya itu bulat. Jadi siapapun bisa menang gitu loh. Nggak ada yang nggak bisa menang. Sahabat Bung Bob, coba lihat di belakang gua ya. Ini ada bola masuk ke gawang. Itu bola yang ditendang pemain Inter yang masuk ke gawangnya Barcelona. Itu harapan gua ya. Nah semoga aja itu terjadi. Pastikan sahabat Bung Bob nanti jam 2 sahabat Bung Bob tonton ya, dukung Inter yang kita dukung seumur hidup kita ya, karena kita fans ya. Kalau namanya bicara fans pasti kita memberikan yang terbaik gitu loh. Berikan semangat, aura sahabat Bung Bob, itu yang dibutuhkan Inter. Semoga aja menular apa yang kita sampaikan, apa yang gua sampaikan sampai ke pemain-pemain Inter. Ini tanggung jawab mereka gitu loh. Buktikan bahwa mereka bisa dan mereka akan dicintai sama fansnya, sahabat Bung Bob. Semoga aja hasilnya seperti yang kita inginkan, seperti yang gue inginkan. Kalau gue menginginkan kemenangan, nggak tahu sahabat Bung Bob menginginkan seperti apa. Yang penting gue pengen Inter menang malam ini. Oke sahabat Bung Bob, sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.